Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, baik karunia secara jasmani maupun secara rohani. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema: mudah dalam berurusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada." Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hadis di atas memberikan isyarat bahwa dalam proses jual beli, si penjual akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia mempermudah dalam proses jual belinya. Bagi seorang pedagang, di antara bentuk memudahkan yang dapat dilakukannya adalah dengan tidak menipu dalam mengambil untung, menjual dagangannya pada harga yang terjangkau dan tidak melebihi harga pasaran. Walaupun dalam Islam tidak dikenal adanya pembatasan keuntungan, kemudian praktek lainnya bisa juga dengan bentuk memberikan diskon harga bagi pembeli tertentu. Dengan begitu yakinlah kalau Allah akan memperlakukan pedagang ini dengan rahmatnya, yakni Allah akan mempermudah jalan hidupnya di hari-hari berikutnya, bahkan sampai di akhirat kelak. Pemirsa yang berbahagia, begitu pula bagi pembeli, berhak mendapat rahmat dan cinta Allah jika suka bertoleran ketika membeli. Bagi seorang pembeli, di antara bentuk memudahkan yang dapat dilakukannya adalah dengan tidak menawar harga terlalu rendah, atau jika ia telah mengetahui harga barang yang akan dibelinya merupakan harga kewajaran, maka ia langsung membayarnya dengan tanpa banyak menawar. Dan bagi orang yang menuntut haknya, seperti orang menagih hutang, hendaknya bersikap toleran, yakni memberikan tempo kepada yang bersangkutan. Dengan toleran tersebut, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kana dhu 'usratin fa nadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan sebaliknya Allah akan memberikan ancaman berat jika ia mempersulit dalam arti melakukan beragam penipuan kepada pihak pembeli.
Syariat Islam adalah syariat yang penuh toleransi, termasuk dalam bermuamalah. Umat Islam dimotivasi dengan rahmat Allah dalam mengedepankan sikap toleransi ketika ia bertindak sebagai penjual, pembeli, dan yang menuntut hak atau menagih hutang. Rahmat Allah merupakan belas kasih dan cintanya kepada hamba. Rahmat Allah merupakan anugerah terindah bagi seorang hamba dan merupakan sebab untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga kelak di akhirat dengan mendapatkan surga. Pemirsa yang berbahagia, manusia itu akan masuk surga karena rahmat Allah, bukan pada amalannya atau amal itu sebagai asbab turunnya rahmat. Rasulullah dalam hal ini telah bersabda, An Jabirin qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nari wa la ana illa birahmatin minallah. Dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya dan tidak juga diselamatkan dari neraka karenanya, tidak juga aku kecuali karena rahmat dari Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anjuran untuk memudahkan urusan sebenarnya tidak hanya dalam urusan transaksi semata, akan tetapi anjuran memudahkan ini berlaku dalam segala urusan kehidupan manusia. Mudah-mudahan kita di dalam jalan hidup ini bisa memudahkan dalam segala urusan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.